suatu malam kakakku cerita, tadi malam denger nggak gitu kan, enggak gitu kan, semuanya pada nanya. Terus abang gue yang paling tua, ini kakek gue yang perempuan nih, abang gue yang paling tua, lu denger apa, suara kakek-kakek ya gitu kan. Iya bang, waduh gue juga denger gitu kan. Jadi kayak suara kakek-kakek tua itu ngedeketin mereka pas lagi tidur. Lu di rumah sakit, ada di sebelah lu ada kakek-kakek kayak kesakitan gitu. Nah itu malam pertama. Malam kedua abang gua ngedenger orang main bola di depan kelas itu. Kayak rame banget nih main bola, kayak wow, padahal itu udah malam. Terus mikirnya kayak masa sih anak panti asuhan main bola malam-malam gitu kan. Dibuka tuh nggak ada. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang lagi di channel kita dalam segmen Cerita Warga. Kali ini warga yang akan datang sudah pernah datang juga dan bercerita di channel kita tentang rumahnya yang angker. Nah, katanya nih dia punya cerita lainnya yang nggak kalah mengerikan. Dan kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. nah, selamat datang kembali Henry di studio Jagat Sukmo. Nah, kalian kan pasti udah dengar ya, udah nonton videonya dia yang sebelumnya. Kalau belum nonton nih, link di atas nih, langsung aja diklik, cerita Henry tentang rumahnya yang super angker. Dan kali ini lu ada cerita mistis lainnya ya? Iya. Oke, langsung aja cerita ya Henry, kita dengerin. Ya, jadi itu kejadiannya umur berapa ya, Pak? Oh, ini masih kecil juga ya? Kecil. Tapi ada fotonya nih jelas. Ada fotonya? Maksudnya masih ada kenangannya di situ. Oh. Jadi keluarga gue lagi ke tempat panti asuhan Oke. di Salatiga. Waktu itu kita naik mobil, itu masih lewat Alas Roban. Belum ada tol ya? Belum. Tahun berapa kalau boleh tahu? 96 ya, sudah 7. Oke. Ya, gue masih lewat Alas Roban tuh. Nah, pas lewat Alas Roban aja udah ngeri ya. Iya. Itu gue baru pertama kali tahu ada namanya bajing loncat. Terus kita harus lempar koin lah gitu. Oh iya ya? Katanya. Oke. Tapi bokap sih kayaknya nggak ngelakuin itu. Cuman kita waktu lagi lewat Alas Roban emang kita berdoa juga gitu, karena kan emang dibilangnya angker banget ya gitu. Iya. Udah nyampe di tempat panti asuhan tuh gede banget kayak sekolahan. Oke. Tahu sekolah SD yang zaman dulu nggak, yang kotak Iya, lapangannya di tengah? Lapangan di tengah. Iya. Jadi gua tuh tidur sekeluarga, dikasih tempat tidur itu di tempat anak-anak, bukan tempat anak-anak ya, kayak sebenarnya bekas kelas tuh kayaknya. Oke. Kalau gua lihat bekas kelas gitu, tapi dijadiin ruang keluarga lah sama yang punya panti asuhan gitu. Nah itu tempat kacau sih. Iya, gimana? Horor. Zaman dulu itu panti asuhan pakai satu anak tuh pakai tempat tidur besi. Oh iya. Tau kan tempat tidur besi? Iya. Pernah punya nggak? Nggak pernah sih. Ah, gue pernah punya dulu. Yang kalau yang bunyi ngek gitu Ngek-ngek, kan? ya. Iya. Nah, itu keluarga gue tidur tuh ada 2 ruangan. Jadi kita masuk dulu ke dalam kayak kelas, masuk ke dalam kelas dulu, terus di kosong ada banyak meja-meja gitu ya, kayak meja mungkin buat belajar mereka. Terus di ujung sana ada pintu baru masuk ke dalam kamar kita. Oke. Jadi bayangin dulu yang kayak kelas biasa, kelas zaman dulu, yang Gelap. jendelanya kotak-kotak panjang gitu loh, Iya. kayak kelas lah pokoknya. Iya. Nah kita tidur tuh di ujung itu panti asuhannya,
waktu itu ada banyak ya 30 anak kalau nggak salah, ada bayi, ada orang dewasa juga, ada segala macam. Itu kejadian pertama, malam pertama tidur. Oke. Berapa hari di sana? Sebulan. Sebulan. Oke. Sebulan. Itu sebulan di sana emang kita mau ke Borobudur juga, mau segala macam, jadi emang tinggal di situ. Sekalian mampir di panti asuhan itu, kerabat bokap lah yang punya panti asuhan. Nah, habis itu suatu malam, suatu pagi, kakakku cerita, tadi malam denger nggak? Gitu kan? Enggak, gitu kan? Semuanya pada nanya. Terus abang gue yang paling tua, ini kakek gue yang perempuan nih, abang gue yang paling tua, lu denger apa? Suara kakek-kakek ya? Gitu kan? Iya bang. Waduh, gue juga denger. Gitu kan, jadi kayak suara kakek-kakek tua itu ngedeketin mereka pas lagi tidur. Lagi ngomong atau gimana? Ini apa kayak berdesah gitu. Kayak iya kayak itu. Jadi kayak lu di rumah sakit ada di sebelah lu ada kakek-kakek kayak kesakitan gitu. Oke. Nah, itu malam pertama. Malam kedua abang gua ngedenger orang main bola di depan kelas itu. Kayak rame banget nih main bola, kayak wow, padahal itu udah malam. Terus mikirnya kayak masa sih anak panti asuhan main bola malam-malam gitu kan. Dibuka tuh nggak ada. Jadi cuma ada suara aja. Cuma ada suara orang main bola. Terus akhirnya abang gue yang cowok itu diganggu pas malamnya. Tidur Malam kedua tidur, itu si kakek-kakek itu datang lagi. Tapi lebih kencang nih suaranya lebih kencang, kayak minta tolong. Tolong gitu kan, tolong. Wah, udah mulai ketakutan nih. Akhirnya berdoa nih kita malam-malam, berdoa. Udah tidur. Sorry, tidurnya rame-rame ya? Rame-rame. Oh, tapi kayak agak berani kali ya? Iya, tapi ada sekat kamarnya abang gua sama bokap tuh di sana. Gua sama yang cewek-cewek sama nyokap gua tuh di yang masih kecil-kecil di kamar yang sebelahnya gitu. Tapi itu inget ya, itu kelas. Jadi Iya. jadi kayak kelas ada sekat, mungkin ruang kalau di TK tuh kayak ada ruangan anak-anak TK lah gitu ya. Nah, kita tidur di situ lah, ada digelar kasur-kasur gitu. Nah, udah itu malam-malam kakak gue tuh udah tiba-tiba teriak, wah gitu, ketakutan, nggak tahu kenapa. Cerita sama nyokap gue nih, katanya itu kakek-kakek kayak mau narik dia, gitu. Berarti menampakkan diri ya, bukan suara aja ya? Nampakin. Kayak apa rupanya kalau boleh tahu? Wah, itu gue nggak ngeliat pribadi, cuman mereka bilang emang kayak udah tua gitu, udah tua, kurus, kayak emang penyakitan gitu lah. Gitu. Udah nih, akhirnya kita beraniin pas makan breakfast, kita cerita nih sama yang punya panti asuhan. Di situ baru cerita tuh yang punya panti asuhan. Apa? Gimana? Jadi itu kakek di situ. Itu. Wah, udah nih, udah mulai. Jadi teridentifikasi ya itu kakek yang ya, bukan Iya. kakek lain ya. Iya, nggak tahu ya. Mungkin Jadi asumsinya itu kakek yang asumsinya itu. nggak ngerti juga apa emang setan lain yang Iya. memakai ketakutan kita juga Iya. saat itu. Karena emang bentuk panti asuhannya tuh gede banget sih, sekolahan. Bayangin lu tidur di sekolahan. Iya. Iya sih, iseng sih. Iya. Terus. Kayak gitu. Itu kejadian pertama. Kejadian yang berikutnya tuh ada lagi nih. Masih di panti asuhan yang sama. Masih di panti asuhan sama. Oke. Ini belum pulang ya, masih dalam waktu sebulan itu ya. Belum. Oke. Belum pulang. Masih dalam kurun yang sama. Berapa hari kemudian tuh gue punya temen kan, anak panti asuhan, karena main bareng. Punya temen anak panti asuhan, namanya Lala kalau nggak salah tuh, gue ingat namanya Lala. Nah, silakan orang Jawa ya, ngomongnya nyong bersopo gitu, gue orang gitu. Nah, kita main petak umpet. Jam? Jam 4 sore. Oke. 4 sorean.
tapi kayak udah mau maghrib gitu lah. Tiba-tiba pas lagi si Lala, gua ngejaga. Oke. Gua ngejaga 1 2 3 4 kan sampai 10 sampai 100 gitu kan. Kadang ngumpet tuh. Terus gua nyari tuh, nyari. Nah, si Lala ini nggak ketemu. Terus? Nggak ketemu. Cari dong. Lala mana nih? Lala mana kok nggak ada? Berapa orang yang main? Wah, banyak. Oke. Anak panti asuhan semua. Gue inget banget tuh. Nah, si Lala ini nggak ketemu nih. Cari sampai ke ujung belakang, nggak ada. Tiba-tiba ternyata si Lalanya ini lagi sakit dari pagi. Jadi Dia nggak ikut. yang main sama lu. Ah, Tapi dia kayak Lala pada umumnya. bener, orang kita kenal kan, kita udah lama kan, jadi Nggak seminggu yang 2 diem minggu. doang gitu enggak? Enggak. Kayak biasa aja. Kita kan udah seminggu 2 minggu main, jadi kita kenal, Oh. udah kenal banget lah. Anak kecil kan cepet kenal kan, udah kenal banget. Tiba-tiba tuh anak tuh sakit, udah 1 hari nggak keluar Satu hari nggak kamar. keluar kamar. Tapi ternyata lu main Tapi bareng. kita tahu dia main Semua bareng. anak-anak lihat Iya, Lala itu. Iya. Terus gimana? Pada ketakutan. Wah, itu kacau. Dan itu tiap malam tuh aneh-aneh. Ada yang digedok kamar tuh di tiba-tiba ada tuk. Kita kayak diketok-ketok orang gitu. Kita buka nggak ada. Itu. Yang paling parah, bokap, abang, gua 2 orang itu dengar orang main bola secara berbarengan. Oh, berapa malam dengernya? Malam. Malam hanya 1 kali atau berulang? Itu berulang-ulang kalau yang main bola itu. Oh, pas dicari nggak ada, Kan di depan lapangan. Oh, iya. Jadi suara orang main bola kan Kedengeran. berisik banget kan, kayak wow gitu segala macam. Itu dibuka nggak ada. Gitu. Tapi yang punya panti cuma bilang ya welcome. Oh, udah biasa ya. Mungkin udah biasa. Tapi dengan kejadian-kejadian yang lu alami itu lu nggak tetap betah ya sebulan di situ ya? Ya bokap kan pemberani ya. Oh, satu lagi. baik, Itu kita baik. mandi aja masih di mata air. Oh iya? Iya. Kita nggak mandi di kamar mandi. Jadi waktu itu nggak ada kamar mandi, kita harus jalan ke apa namanya sawah. Wah. Iya, tapi itu seru banget sih. Ada mata air keluar gitu, kita mandi di situ. Jadi masih bener-bener kampung banget. Toiletnya gimana toilet? Di situ semua Jadi ada. kalau malam-malam mau Nah, itu dia tuh. ada cerita? Nggak ada. Oh. Tapi seremnya luar biasa. Serem banget. Jadi kita harus jalan ganti-gantian temenin. Panti asuhan itu usianya udah berapa? Udah lama? Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Masih ada. Bangunannya tuh bangunan bangunan Kemarin kumuh gitu terakhir atau- abang gue datang lagi ke sana dan udah bagus. Udah bagus. Terus ada Cuman cerita? saat itu gue datang emang agak horor, tapi mungkin karena memang kita zaman itu ya, kita kayak ngeliat bangunan Belanda aja gitu. Kayak ngeliat bangunan Belanda gitu. Anak-anak di situ kayak mungkin udah banyak cerita juga ya, udah biasa kali ya. Ya mungkin udah biasa di sana. Kayak gitu. Terus ada lagi nggak cerita yang seputar panti asuhan? Nah itu nggak ada. Oh, kira-kira sih ada. Berarti gangguannya tuh suara. Tapi yang kakek-kakek itu serem juga ya. Dia mau ngambil mau narik kakak lu kan. Saat itu tuh kakak lu bangun. Nah itu kakek itu tuh gangguinnya nggak cuma kakak gue, nyokap, abang, jadi semuanya digangguin sama si kakek itu. Kalian nggak mau pindah kamar gitu ya? Nggak, bokap Oh, nggak bokap nggak, berani. iya dia nggak biarin kita jadi penakut. Jadi Oh. kayak lu orang harus lawan kayak gitu. Oh, iya. Bokap kan ya pendeta juga, jadi kayak Ah. ngapain lu takut gitu, lu lebih mulia gitu kan. Akhirnya tuh setelah diganggu itu ganggu setiap hari tuh, setiap malam atau ada di hari keberapa? Kalau gue udah lumayan kurang? lupa ya karena masih kecil banget ya. Tapi yang pasti lambat laun nggak ganggu lagi sih. Biasa ya. Nggak ganggu Mungkin kayak lagi. welcoming gitu ya. Waduh, welcoming you agent. Iya. Welcome to our house gitu kan, itu kan rumahnya dia. Bisa kan? jadi, bisa Iya kan? jadi. Kalian kan di situ statusnya Baru orang pendatang. pendatang gitu ya. Mungkin Iya. itulah sambutan mereka ke keluarga lu gitu ya. Untung hanya suara-suara gitu, nggak sampai yang Iya. ke fisik gitu ya. Terus cerita lain nggak di panti asuhan ini? Kalau di panti asuhan sih udah cuma itu ya. Itu pengalaman yang real keluarga gue alamin gitu. Tapi kalau pribadi gue sendiri sih masih ada. Woi. Langsung aja coba lu ceritain ya tentang. Nah ini kejadiannya waktu gue SMP.
Nah ini emang gue nggak tahu kenapa, tapi emang gue udah cerita sama keluarga gue, sama nyokap waktu itu kayak mungkin gue kayak lebih sensitif nih sama hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Nah gue itu tiba-tiba didatengin sama cewek. Oke. Tapi ceweknya ini keraton. Oh, dengan seragam kayak gitu. Iya. Oke. Nah, keraton gitu itu waktu gua SMP kalau nggak salah. Itu didatengin terus Lu dia posisinya lagi di mana? lagi di rumah. Oke. Lagi di rumah. Di rumah gua didatengin sama si cewek keraton ini. Dia tuh kayak mau ngobrol sama gua nih, berinteraksi. Berinteraksi. Nah, waktu itu ini kejadiannya agak aneh. Ya, jadi si cewek ini, sosok cewek ini ngomong sekolah gue itu bekas kerajaan. Gitu. Ada peninggalannya gitu di sekolah itu. Oke. Nah, jadi si cewek ini kayak ngasih tahu bahwa gua ini sensitif. Jadi dia mau berinteraksi lebih dalam lagi sama gue. Waktu itu gue wisata ke daerah yang terpencil banget. Wisata sama anak-anak sekolah. Saat itu ada satu bagian tempat yang nggak boleh orang masuk. Oke. Jadi Nggak boleh wisatawan iya, masuk. orang wisata cuma boleh di luarnya doang. Oke. Akhirnya kita berkemah di luarnya. Tapi itu banyak banget. Itu ada sekitar seluruh anak angkatan lah di situ, gitu ya. Kita nginepnya di rumah-rumah warga gitu. Di rumah-rumah warga. Nah, kejadian lucu. Jadi ada satu kepala sukunya ngomong sama gua punya pembina bahwa kepala sukunya mau ketemu sama gua. Gitu. Gua nggak tahu kenapa. Akhirnya gue juga nggak tahu nih ada apa. Nah, tiba-tiba gue datang nih ke rumahnya si kepala suku itu. Datang ke rumahnya kepala suku, terus dibilang, kamu nih ada yang di samping kamu, perempuan sosoknya, bajunya dijelasin semua, sama persis sama yang waktu zaman SMP gua, dia datang ke gua ngomong waktu itu. Terus? Tapi ya nggak ada yang percaya cerita gua gitu ya, jadi mungkin di sharing ini gua bisa cerita ya, karena kan orang percaya apa ya terserah ya gitu. Tapi itu akhirnya berdampak ke kehidupan mistis gue sendiri gitu. Sejak saat itu lu kenapa? Nah, sejak saat itu gue mulai berani sama hal-hal mistis. Gitu. Tadinya gue agak takut gitu, tapi sejak saat itu gue mulai berani gitu. Tapi gue nggak mau juga, karena gue nggak percaya yang namanya ada orang di samping gue atau ada apa ya, kodam lagi gitu ya. hits kan sekarang kodam. Iya, gue nggak percaya gitu. Cuman ya nggak tahu gimana, sejak saat itu gue nggak pernah takut aja gitu, kayak karena tahu ada yang sebenarnya lu karena tahu ada itu atau gimana? Karena tahu ada si sosok ini atau gimana? Atau tiba-tiba lu rasa berani aja? jadi nih cewek kan mau berinteraksi terus sama gue kan waktu itu kan, jadi udah nggak pernah lagi sih sekarang. Cuma saat itu kayak mempercayakan, dia pernah bilang gini. Nah ini yang gue ngeri nih, ini sebenarnya bahasanya dia tuh bahasanya gue nggak tahu bahasa apa. Oke, tapi gue ngerti. Tapi lu ngerti? Gue ngerti. Oh. Jadi pas gue denger di telinga, bahasanya tuh kayak Sanskerta, kayak Jawa kuno. Tapi gue tahu artinya. Apa artinya? Kayak gue jagain elu, kayak gitu. Merinding lagi gue. Jadi kalau lu ketemu sama hal-hal yang mistis, lu lawan aja, tenang aja deh gue gitu. Berarti dia lumayan powerful mungkin ya? Wah, gue nggak ngerti itu dia siapa. Gue pun nggak mau sebenarnya dia ada di samping kanan kiri gue juga, karena gue nggak termasuk orang yang nggak percaya sebenarnya. Gitu. Jadi saat itu gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Nyokap gue juga pasti nggak percaya, gitu ya. Jadi itu yang gue alamin, kejadian itu. Itu sampai sekarang ada efek-efeknya nggak? Dengan efeknya gini, gue pernah juga ada orang kesurupan, itu 3 orang.
3 orang kesurupan itu ada pemuka agama ya, gue nggak nyebutin dari agama mana, kayak mau ngeluarin tuh orang. Ini di kejadiannya tuh di kampus, itu udah berjam-jam tuh 3 cewek itu kesurupan sampai kecapean, tapi tetap ngamuk. Tapi karena gue kenal salah satu perempuan di situ, akhirnya gue kepo lah gitu. Gue kepo, gue pegang tuh cewek, gue pegang gini, terus dia melototin gue kayak gini kan. Pas abis melototin langsung brak, pingsan, lepas. Itu yang gue alamin. Tapi gue nggak ngerti tuh ada efek dari sosok iya itu, apa emang cuman gue berani saat itu, gue juga nggak tahu gitu. Itu yang gue alamin. Terus pernah juga ke puncak, jalan-jalan sama anak kantor. Itu villanya serem banget sih. Jadi ada villa, dia punya basement gitu. Punya basement. Bangunan kuno juga. Bangunan kuno. Jadi ada basementnya tuh nggak dipakai. Basementnya nggak dipakai. Ada suara dari basement. Suara ngerongrong. Kayak kayak gitu-gitu. Nah itu yang denger tuh semuanya. Banyak pada ketakutan keluar. Itu pada ketakutan keluar, terus gue masuk. Gue berani kan, gue lihat ke basement itu, gue beraniin diri aja. Turun sendiri? Gue turun. Itu terang sih, tapi basement kan. Jadi tangganya curam gitu, gue turun aja. Itu di situ gue nggak ngelihat sosok apapun, tapi gue ngerasa ada banyak orang di sekeliling gue waktu itu. Kayak lagi ngelilingin gue waktu itu. Ya waktu itu gue cuma berdoa, gue cuma bilang jangan ganggu kita ya, kita cuma mau happy hiburan. Itu udah, habis itu udah nggak ada suara lagi, tapi itu ngerongrongnya kencang sih. Itu tapi sampai sekarang gue masih bisa ngerasain ketika ada ya mistis apa enggak ya. Termasuk gue pernah nemuin juga benda pusaka Dalam bentuk waktu itu batu. di mana? Benda pusaka batu itu ada di rumah temen gua. Lu nemuin gitu. Jadi nyokapnya temen gua kesurupan, kayak orang gila gitu. Terus gua kepo gitu datang ke rumah dia. Akhirnya gua nemuin itu. Ternyata itu batu susuk dari nyokapnya dulu pakai susuk. Udah nggak bisa dikeluarin. Akhirnya gua kayak bilang, gua cuma bisa nemuin ini. Lu urus sendiri sama, lu tanya nyokap lu sendiri. Tapi nyokapnya udah dalam keadaan gila waktu itu. Terus batunya lu kasih ke anaknya ya. Itu sih, itu ya sebenarnya gue nggak mau cerita, tapi itu yang gue alamin. Dan tapi berarti nggak ketemu, maksudnya nggak menampakkan diri lagi ya sosok itu ya, belum sampai saat ini belum. yang si cewek itu nggak nampakin, cuman gue kayak ngerasa ada gitu. Gue kayak ngerasa ada, cuman menjaga gitu ya. nggak ngerti, gue juga nggak mau soalnya dia ada. Kayak gue nggak perlu dia juga sebenarnya gitu. Oke. Ada lagi gak dari cerita yang mau? Gila ya, gue merinding sih dari tadi ya, dari panti asuhan tiba-tiba ada sosok wanita keraton dan ternyata itu seperti menjaga lu gitu ya. Gila sih. Dia bilang kerajaan zaman dulunya jelas sih, tapi gue mungkin nggak bisa. Kerajaan yang terkenal ya. Iya, gue nggak bisa. Belajar nggak nih kita di pelajaran sejarah SD itu? Ada. Dia bilang itu semua. Dan sampai sekarang kalau gue ke Eropa atau gue ke Candi Borobudur atau ke candi manapun, gue kayak ada pas gue megang batu mereka tuh kayak ada daya tarik ke gue bisa ngerasain ada energi dari dalam batu itu gitu. Itu aja yang bisa gue rasain. Mungkin kalau lu lebih dalam lagi mungkin lu jadi bisa ngelihat. Nah itu gue nggak mau. Nah jadi kayak cukup sampai situ aja. Karena itu kan pilihan hidup masing-masing orang ya guys ya. Gak semua orang pengen punya kemampuan lebih di sisi itu ya. Ada yang bahkan lebih baik gue nggak usah tahu deh ya. Gue mau hidup normal-normal aja misalnya kerja gitu atau berkarya biasa aja gitu, nggak perlu lah yang mistis-mistis gitu. Tapi ada juga orang yang penasaran, malah pengen tahu, malah cari ilmu gitu ya. Jadi kalian di sisi yang mana nih yang penasaran? Atau dari setan sampai ke energi. Iya. Dari wah ini ceritanya walaupun campur aduk tapi
menarik banget gila nih. Kalau lu punya cerita lagi lu harus datang lagi ya ke studio Siap, kita. siap. Cerita. Nah, buat kalian juga warga-wargi yang lagi nonton, kalau kalian punya cerita juga dan mau seperti Henry nih bercerita bareng gua Brisena atau bareng rekan gua Adit, kalian bisa DM di sini. Ya, catat, screenshot. Bisa DM atau komen aja langsung juga di bawah atau email juga di sini boleh. Nanti akan kita baca. Kalau kalian juga punya cerita horor, males cerita di studio, maunya kirim cerita aja, boleh juga email di sini. Atau di kolom komen juga boleh lah. Nggak ada batas karakter kan. Jadi kalian boleh cerita panjang lebar juga di kolom komen kita ya. Oke, sampai segini aja ya cerita kita. Hen. Thank you banget udah mau menyempatkan waktunya bercerita di Jagat Sukmo. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini dan share video ini ke banyak orang supaya kita makin semangat terus bikin video konten-konten horor lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.